Dan seperti biasa, malam ini kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati tahun baru ini. Oh iya, tinggal beberapa hari ya. Natal dan tahun baru ya. Bagaimana kegiatan lebih padat ini? Ya, memang bulan Desember ini banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Tapi sekaligus sekarang saya lagi merancang kitab tafsir. Tapi dalam bahasa Inggris. Ya, mau buat buku lagi? Ya, buku tafsir. Tapi kalau buku selain kitab tafsir sudah mulai akan dicetak di Jakarta. Yang judulnya apa kemarin? Yang judulnya itu Ismail dalam Alkitab dan Manuskrip Qumran. Bahasa Inggris itu ya? Nah, itu bahasa Indonesia. Ya. Tapi yang sedang saya rintis itu sekarang tafsir dalam bahasa Inggris, tapi hanya catatan kaki. Catatan kaki ini akan memperkaya dari berbagai aspek bahasa. Ibrani, Yunani, Aramaik, atau Suryani, itu saya lengkapi dengan data-data kuno. Dan juga dokumen-dokumen tradisi Yunani. Misalnya soal mengenai nama Makkah, kemudian kaitannya dengan Makuraba dalam dokumen abad kedua Masehi, itu saya akan sertakan di situ. Jadi ini memang karya yang akan menjadi warisan bagi anak cucu saya besok. Kalau saya seandainya sudah meninggal dunia, saya masih bisa berbicara kepada anak cucu saya lewat buku itu. Jadi saya memang secara fisik sudah tiada, tapi nama saya dan saya sebagai pribadi masih hidup di tengah-tengah mereka. Saya masih ingat itu. Saya dulu waktu kuliah, kan kuliah saya dulu di jurnalistik. Itu dosen saya, itu waktu itu Bapak Dahlan Iskan. Oh ya. Nah, beliau masih saya ingat itu ucapannya. Kalau kamu ingin hidup abadi. Nulislah sebuah buku. Betul. Ya. Baik. Baiklah saudaraku, sebelum kita membahas topik malam hari ini, topik kita adalah apakah benar yang dipertanyakan kemarin ya, rame-rame si Elia Miron atau Mirror itu ya? Elia Miron ya. Nah, itu dia membahas apakah Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, ini nanti menarik, nanti akan dikaji oleh Ustadz Menachem Ali. Tapi sebelumnya saya ingin tunjukkan kepada pemirsa sekalian, ini adalah proyek pembangunan Masjid At-Tauhid di Jombang. Ini kita ke sana kemarin ya, tanggal 9. Dulu kita punya proyek yaitu ingin membuat tandon. Karena apa? Karena lokasi masjid ini di atas bukit. Kalau kita harus mengebor, mencari air itu susah. Akhirnya kita mencari sumber. Sumber itu kita dapatkan jaraknya 2,5 kilo. Nah, dari sumber itu kita tarik pipa, kemudian kita masukkan ke tandon. Dari tandon ini baru dialirkan lagi ke bawah, karena posisi masjid itu agak ke bawah dari bukit. Itu sejauh sekitar 200 meter atau 250 meter ya. Dan alhamdulillah berkat bantuan dari para donatur, tandon ini sudah kita buat ya. Itu Anda bisa saksikan, tandonnya ini sudah selesai, dan pipa yang dari tandon ke masjid pun itu sudah selesai ya. Dan masjidnya itu sampai hari ini sudah kita bangun MCK-nya, termasuk tempat wudhu sudah hampir selesai. Kita kemarin sudah cek ke sana. Kemudian posisi masjid, nah, seperti yang Anda saksikan, ini tinggal pintu dan jendela. Untuk granit bawahnya sudah selesai, jadi tinggal pintu dan jendela itu yang belum dipasang. Tapi insya Allah untuk masjid ini secepatnya sudah bisa dipergunakan. Jadi untuk para donasi, para donatur, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga amal Bapak Ibu sekalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Kembali ke topik ya. Tadi sudah saya buka sedikit
bahwa topik kita malam hari ini adalah membahas apakah Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Karena di luaran sana itu terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan Yesus dan Isa itu sama, tetapi ada yang mengatakan Yesus dan Isa itu pribadi yang berbeda, ada dua orang. Dan pendapat ini itu ada. Bahkan si Elia ini yang mengaku pernah belajar teologi, bahkan kalau saya lihat autobiografinya di beberapa media, itu dia mempunyai gelar master teologi. Itu seorang master teologi pun dia mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu adalah berbeda. Nah, ini menarik, kita akan bertanya kepada Ustadz Menachem Ali. Gimana soal ini, Ustadz? Ini bicara soal tokoh yang kontroversial yang lagi menghebohkan lagi dunia rame. maya itu. Ya. Memang kalau kita mulai bicara mengenai topik yang sentral ini, ada satu kewajiban bagi kita untuk menjelaskan dari aspek agama dan non-agama. Keduanya itu harus berbarengan untuk dibahas. Secara konkret, kita akan mencoba membahas itu, apakah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu tokoh yang sama atau berbeda, pendekatannya dengan dua perspektif yang tentu saja harus dibawa ke meja akademik. Kalau bicara dari perspektif teologis, pasti berbeda Pak Edi, antara Islam dengan Kristen yang sekarang menjadi agama resmi di berbagai belahan dunia. Dan itu pun tidak tunggal sebetulnya pemahamannya. Jadi jangan kita memahami bahwa tradisi Kristiani itu menyatakan bahwa Kristus itu secara teologis itu seragam. Ini harus dijelaskan kepada publik. Misal ya, kita bisa ambil contoh antara kaum Kristen Saksi Yehova bila dibandingkan dengan kaum Kristen Protestan ketika membahas siapa itu Yesus Kristus secara teologis, apakah sama atau berbeda? Ternyata secara teologis berbeda. Bagi kaum Kristen Saksi Yehova atau Jehovah Witness, itu hanya sekedar sebagai ciptaan yang paling utama. Ciptaan yang mula-mula. Bukan pencipta yang mula-mula, tapi ciptaan yang mula-mula sebelum diciptakan hal yang lain. Statusnya hanya sebagai ciptaan Tuhan. Sementara kalau dari tradisi Kristen, baik itu Katolik, Protestan, dan Ortodok, memahami bahwa Kristus itu atau Yesus Kristus itu sebagai bagian pribadi kedua dari Trinitas. Sedangkan Saksi Yehova menolak apa itu yang dimaksud dengan Trinitas. Keilahiannya ini itu ya. Secara teologis tidak sama, tidak satu pemahaman. Dan ini saya kira kaum Muslim juga harus paham mengenai ini. Saudara kita kaum Kristiani saya kira juga tahu persoalan ini. Artinya secara teologis itu memang ada varian-varian pemahaman. Siapa sebenarnya Yesus Kristus itu? Nah, kalau dari tradisi Islam, ketika memahami siapa itu Yesus Kristus, itu seragam. Seragamnya sangat jelas. Menganggap bahwa Yesus Kristus itu hanya sebagai pribadi utusan Tuhan. Nabi. Hanya sebagai nabi, hanya sebagai rasul. Dia bukan sebagai pribadi kedua dari Trinitas. Nampaknya pemahaman ini lebih dekat dengan kelompok Kristen Saksi Yehova. Pemahaman Islam ini. Karena sama-sama mengakui sebagai ciptaan Tuhan dan dia sebagai sosok yang diutus oleh Tuhan dan bukan bagian pribadi kedua dari Tuhan. Trinitas itu sendiri. Keilahian. Jadi ini sesuatu yang penting untuk dibicarakan memang. Secara teologis ada meeting point antara Islam dengan tradisi Kristen yang memang ini agak dianggap gharib di antara tradisi Kristen yang lain. Gharib itu apa? Gharib itu agak asing. Karena ini meletakkan Kristus atau Yesus Kristus sebagai pribadi ciptaan Tuhan. Itu dari Saksi Yehova. Kristen Saksi Yehova sendiri. Dan mereka kebanyakan menyebut diri sebagai Kristen Tauhid sekarang ini. Itu eksis di Indonesia Pak Edi. Bukan hanya di luar negeri. Tapi ditolak.
Ya memang ditolak oleh tradisi Kristen Protestan, tradisi Kristen Katolik, tradisi Kristen Ortodok. Tapi ingat, antara Katolik dan Ortodok juga tidak sepemahaman mengenai aspek teologis keilahian dari Yesus Kristus sendiri, meskipun ada titik pertemuannya. Ya, jadi memang bicara teologis itu pelik, Pak Edi. Pelik itu maksudnya tidak sesederhana yang kita maksud, yang kita lihat secara umum. Ada varian-varian. Tapi kalau kita memahami dari tradisi Islam, ketika melihat sosok Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, itu semua seragam, hanya sebagai utusan Tuhan. Hanya sebagai ciptaan Tuhan. Ketika melihat sosok Nabi Muhammad SAW juga sebagai sosok utusan Tuhan, bukan pribadi kedua atau pribadi yang berserikat dengan Tuhan. Nah, di sini memang ada plus minus di antara pemahaman Islam dengan pemahaman kekristenan yang kita kenal secara umum. Tapi ada meeting point dengan kelompok saksi Yehova. Itulah sebabnya di antara saudara kita kaum Kristiani, di antara para teolog, ya, menyebutkan bahwa tradisi Islam itu ada kedekatan dengan kelompok Arianisme. Ada kedekatan. Tapi ini kajian yang historis dan tentu saja tidak cukup dibicarakan pada malam hari ini. Kita sekarang hanya fokus pembahasan itu pada level nama dulu, sebelum masuk pada konteks teologis dan historisnya. Yang harus menjadi catatan Pak Edi, kalau dikatakan bahwa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus dianggap sebagai pribadi yang berbeda, ini kita harus cermat menganalisanya. Itu berdasarkan aspek nama atau berdasarkan aspek historisnya atau berdasarkan aspek teologisnya. Itu harus jelas, ya. Kalau Pak Edi tanya kepada saya, apakah nama Isa Al-Masih itu merupakan penanda identitas keislaman? Apakah nama Yesus Kristus itu sebagai penanda identitas kekristenan? Nah, ini yang harus kita bahas berdasarkan dokumen. Ini yang kita bahas lebih awal dulu. Oke? Nah, kita harus tahu, dalam tradisi Islam, itu basis utamanya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran yang diwahyukan dalam bahasa Arab, itu yang muncul adalah nama Isa Al-Masih. Isa ibnu Maryam. Jadi yang dikenal dalam Quran itu Isa ibnu Maryam atau Isa Al-Masih. Itu semua ayat Quran menyebutkan itu. Menariknya, nama Isa itu terulang sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Berarti lebih banyak dibanding dengan nama Nabi Muhammad SAW yang hanya terulang sebanyak 4 kali dengan nama Muhammad, sementara nama Ahmad terulang hanya 1 kali. Berarti prosentase pengulangan nama sang tokoh itu lebih banyak nama Isa dibanding nama Muhammad SAW. Ini menjadi catatan menarik. Kenapa bisa begitu? Tentu saja ini ada semacam pertanyaan besar, question mark, yang harus terjawab. Tapi kita harus tahu, mengapa wacana mengenai tokoh ini sehingga namanya itu terulang sekian banyaknya, itu berarti hampir bisa dikatakan detailnya itu bukan hanya detail dalam konteks kalimat, bahkan dalam satu surah. Makanya ada nama surah Maryam. Itulah sebabnya kalau kita bicara surah Maryam, itu bicara mengenai tokoh sentral itu. Yesus dan Nabi Isa itu ya. Nah, kita mulai dari pembahasan kebahasaan atau linguistik. Nama Isa Al-Masih ini bukan sesuatu yang asing dalam tradisi Timur Tengah. Basisnya bahasa Arab. Sebelum munculnya Quran, nama ini sudah populer dalam tradisi Suryani yang kita kenal dengan teks Peshitta. Teks Peshitta itu adalah teks yang ditulis dalam bahasa khas Timur Tengah berdasarkan lisan Nabi Isa alaihissalam. Karena beliau bicara ketika menyembuhkan orang yang punya penyakit
matanya buta, kemudian supaya bisa melihat, dia mengatakan, dan itu tercatat dalam Injil Kristen sekarang, dalam bahasa aslinya. Dia berkata apa? Efata, arti bahasa Arabnya sama dengan iftah. Apa artinya? Terbukalah. Jadi intinya ketika dia bicara mengenai mukjizat besar itu, efata, terbukalah, bahasa Arabnya iftah. Mata yang buta itu menjadi melihat. Ketika ada perempuan, anak perempuan yang meninggal dan dia mau hidupkan itu, dia berkata dalam bahasa Suryani. Apa itu? Talita kumi. Bangkit. Wahai anak perempuan, bangkitlah. Ini bahasa Suryani, mirip dengan bahasa Arabnya. Bahkan dalam klaim agama Kristen sendiri yang disalibkan itu Yesus Kristus, ya. Menurut saudara kita kaum Kristiani, dia juga bicara dalam bahasa Suryani, bukan dalam bahasa Yunani. Eli itu ya. Iya, betul. Dia bicara apa? Eli, Eli, lama sabaqtani. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya dekat dengan bahasa Suryani. Ilahi, ilahi, limada taraktani. Arti harfiahnya sama. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi, ilahi, ilahi, limada taraktani itu bahasa Arabnya. Sementara bahasa Suryaninya, dia berujar dengan bahasa Eli, Eli, lama sabaqtani. Nah, ini ada kedekatan. Dan dalam bahasa Suryani, beliau itu namanya dikenal dengan sebutan Aiso de Mesiho. Oh, Iso ya. Aiso de Mesiho. Nah, kita lihat Pak Edi, ini adalah kitab yang dikenal dengan sebutan Tek Peshita dalam bahasa Suryani. Al-Ahdul Jadid As-Suryani Peshita. Tarjamah Baina Sutur Suryani Arabi. Jadi ini kitab perjanjian baru, versi Tek Peshita, ada terjemahan bahasa Arabnya, ada versi bahasa Suryaninya. Bahasa Suryani itu ditulis dari kanan ke kiri, sama seperti bahasa Arab dari kanan ke kiri. Dan tulisannya mirip Pak Edi. Tulisannya mirip, saya tunjukkan ya, supaya nanti lebih gampang. Nah, ini disebut misalnya Injil Mata, ya, Injil Mata. Tulisan Suryani itu yang bagian atas Pak Edi. Nah, ini tulisan Suryani. Yang bawah ini bahasa Arabnya. Nah, ini terjemahan kata per kata. Ini kalau dibaca tertulis ketaba dilidu teh Aisod Mesiho bre David bre de Abraham. Saya ulangi lagi. Ketaba dilidu teh Isa Mesiho bre de David bre de Abraham. Disebut kalau kita lihat di sini namanya adalah Aiso Mesiho. Bahasa Arabnya menjadi Isa Al-Masih. Ini cetakan ini ditulis tahun berapa nih? Ini terbitan Lebanon. Nah, ini tertulis. Ini kalau kita lihat diterbitkan oleh Universitas Münster ya. Kalau dilihat di sini ya. Ini tertulis Le Nouveau Testament Syriaque, La Pesita Intelligence Syriaque Arabe. Jadi ini bahasa Prancis Pak Edi. Nah, ini menjadi satu dokumen untuk membuktikan bahwa antara bahasa Arab dengan bahasa Suryani itu ada kedekatan, ada kemiripan. Makanya disebut ketaba, bahasa Arabnya kitab. Ketaba, bahasa Arabnya kitab. Dilidu teh, dari kata ini muncul yelet. Dalam bahasa Arab muncul yulat. Nah, mirip kan? Karena bahasa Suryani, bahasa Arab itu ada kemiripan. Satu rumpun ya. Satu rumpun bahasa. Jadi sekali lagi, Tek Peshita itu penting menjadi dasar untuk memahami apa betul nama Isa Al-Masih itu ada kaitan dengan istilah Suryani yang disebut Aiso Mesiho atau Aiso de Mesiho. Dan secara dialek tidak ada beda. Terus kemudian tiba-tiba berganti menjadi Yesus itu gimana sejarahnya itu ya? Karena itu
muncul dalam versi bahasa Yunani. Sedangkan kita tahu beliau itu orang Yunani atau orang Timur Tengah? Iya, Timur Tengah. Orang Timur Tengah. Khasnya dari kalangan Yahudi. Tapi beliau bertutur dalam bahasa Suryani. Jadi kalau beliau dikenal namanya dengan nama Isa the Mesiho, sedangkan dalam bahasa Arab menjadi Isa Al-Masih, berarti ini merujuk pada tokoh yang sama. Dalam bahasa yang beda. Sebentar, Wali. Untuk bahasa Suryani dan Aramaik itu bedanya di mana ya, Wali? Begini. Kalau kita sebut bahasa Suryani, itu bahasa khas tradisi Kristen. Kalau kita sebut bahasa Aram atau Aramaik, itu bahasa khas tradisi Yahudi. Sebetulnya antara dua bahasa dengan istilah yang beda, itu ibaratnya seperti kita mengatakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Itu. Jadi kalau ada orang bertutur dalam bahasa Indonesia, orang Malaysia paham. Atau orang Malaysia bertutur dalam bahasa Melayu, orang Indonesia juga paham. Meskipun tidak seluruhnya total ya. Ada bagian tertentu yang mungkin barangkali ada perbedaan. Tetapi secara mayoritas kosakata yang dipakai antara bahasa Aram dengan bahasa Suryani itu ada kedekatan. Dan kalau bahasa Aram itu ditulis dengan huruf Ibrani. Aram itu bahasa Ibrani. Ya, ditulis dengan huruf aksara Ibrani. Sedangkan kalau Suryani itu ditulis dengan huruf yang mirip bahasa Arab tadi itu. Nah, ini Suryani. Ini ada dikenal dengan istilah Sirto, Estrangilo dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwa penggunaan aksara itu menjadi penanda identitas agama. Kalau Yahudi tidak pakai aksara ini. Mereka pakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani, aksara Ibrani. Atau bahasa Aram, aksara Ibrani. Nah itu. Ini kalau lihat dari perspektif teks Peshitta. Ya, teks Peshitta. Sedangkan orang Kristen sendiri, jangan lupa Pak Edi, itu juga menggunakan istilah Isa Al-Masih. Pakai nama Isa. Iya, di kalangan tradisi Arab itu tidak hanya menyebut dengan nama Yasu'a Al-Masih, tapi juga Isa Al-Masih. Ini buktinya. Ini yang disebut dengan, saya tunjukkan, Al-Kitabus Syarif, ya, Al-Kitabus Syarif, At-Taurah wal Mazamir. Jadi ini kitab Taurah dan kitab Mazmur. Wasuhuf Al-Anbiya, kitab apa itu? Kitabnya para nabi. Wali Injilus Syarif dan kitab Injil, ya, Asy-Syarif. Ini dipakai di kalangan tradisi Kristiani juga di Timur Tengah. Apa yang muncul di kitab ini? Ya, nama Yesus atau nama Yesu atau nama Isa. Nah, ini saya tunjukkan ya. Di sini ternyata juga menggunakan istilah yang sangat dekat dengan istilah Quran. Nah, Injilus Syarif, ya. Kemudian di sini tertulis mata. Mata berarti Matius. Matius. Nah, bahasa Arabnya Matius. Bukan mata dalam arti mata kita ini, bukan. Orang Arab menyebut Injil mata. Injil Markus, Injil Luka, Injil Yohanna. Nah, ini Injil mata, ya. Di sini disebutkan hada sijil nasabi Isa Al-Masih. Inilah daftar nasab dari Isa Al-Masih. Betul kan? Tertulis apa? Isa Al-Masih. Bukan Yesus Al-Masih. Tapi Isa Al-Masih. Artinya apa? Tradisi Kristen juga mengenal nama Isa Al-Masih. Jadi kalau misalnya Elia, Meron mengatakan Isa Al-Masih itu khas tradisi Islam. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Karena Kristen sendiri juga menggunakan istilah Isa Al-Masih. Bahkan tradisi Islam sendiri kalau ada Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, itu misalnya tertulis Jesus said. Terjemahan Jesus itu diterima di kalangan Muslim sebagai nama versi Inggris dari nama Isa Al-Masih. Jadi kita sendiri umat Islam itu tidak keberatan Pak Edi. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut Isa Al-Masih. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus Christ. Itu juga nggak masalah. Atau Jesus the Messiah. Juga tidak ada masalah. Tradisi Kristen juga menyebut Isa Al-Masih. Dalam bahasa Suryani, tadi menyebutnya apa?
Aiso the Masiho. Ya. Iya kan? Jadi kalaupun mereka tidak berterima ya, misalnya ada yang berkata, yang Kristiani misalnya, mengatakan, ya ini kan terjemahan menyebut Isa Al-Masih karena mengikuti tradisi Islam. Misalnya begitu. Kira-kira jawabannya apa Pak Edi? Ya memang terjemahan. Terjemahan. Ya. Tapi kan Peshitta dipakai dalam tradisi Kristiani. Sebelum Islam Islam ada, tradisi Kristiani yang menggunakan teks Peshitta itu sudah ada abad ke-5 Masehi. Ya. Dan menyebutnya nama Aiso the Masiho. Ya. Nah, itu. Kemudian ada pendapat lagi Pak Ali. Mungkin ucapan Yesus itu karena waktu itu kan di Yerusalem kan dijajah oleh Roma ya. Mereka selalu klaim bahwa bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa Yunani. Akhirnya pergeseran nama dari Isa menjadi Yesus. Kita ketahui nama-nama Yunani itu kan kebanyakan akhiran us itu ya. Ya. Apa seperti itu ya? Ya memang di antara tradisi Kristiani itu ada dua pandangan ekstrim. Yang kelompok Katolik, Kristen Katolik dan mayoritas Ortodok mengatakan bahwa Perjanjian Baru, kitab-kitab Perjanjian Baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Suryani. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Amharik atau bahasa Koptik. Jadi yang asli yang mana? Bahasa Yunani. Nah, menurut Katolik atau Ortodok Yunani. Tapi bagi penganut Ortodok Assyria yang dikenal dengan sebutan Kristen Nestorian, mereka mengklaim sebaliknya. Yang asli itu bukan bahasa Yunani, tapi bahasa Suryani. Mana lebih dulu akhirnya nanti tanya. Sehingga di antara dua kubu yang saling berseteru ini sampai sekarang tidak bisa duduk bersama. Karena yang satu mengklaim yang asli Yunani, yang satu mengklaim yang asli adalah Suryani. Itu kan sebetulnya bisa dilacak dari lebih dulu mana gitu. Atau manuskripnya masih ada itu? Ya, memang di antara kedua kelompok ini tidak bisa dipertemukan karena sama-sama mengklaim yang lebih asli. Itu bukan saya yang mengatakan Pak Edi. Ini adalah perdebatan di kampus, di kampus teologis, baik versi Kristen Nestorian maupun versi Kristen yang lain. Perdebatan ini tidak selesai sehingga kesepakatan di antara dua kubu yang saling berseteru, memang mereka sepakat Yesus bicara dalam bahasa Suryani. Sepakat itu, bukan dalam bahasa Yunani. Beliau bicara dalam bahasa Suryani. Talita, kumi. Kemudian Efata, Eli, Eli, lama sabaktani. Itu kan bukan bahasa Yunani. Itu bahasa Suryani. Tapi ketika teks ini ditulis pertama kali, itu dalam bahasa apa? Itu yang diperdebatkan. Belum ketemu sama sekali. Belum ketemu. Nah, kita yang Muslim, kalau ditanya, wahyu Tuhan diturunkan dalam bahasa apa? Al-Quran itu Arab. Bahasa Arab. Ketika ditulis pertama kali dalam bahasa apa? Arab juga. Semua sepakat. Kalau tradisi Kristiani tidak sepakat Pak Edi. Masih ada perdebatan. Ada perdebatan. Ini harus diakui memang begitulah. Ini kajian akademik. Semua bisa membuka data itu. Artinya apa? Dari sisi nama memang nanti muncul dua. Yang satu menyebut Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia ya, dan itu dari bahasa Belanda Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus Christ. Dalam bahasa Yunani Iso Kristo. Yesus Kristus. Jadi menyebutnya Yesus Kristus, Yesus Kristus. Ya. Tapi bahasa aslinya kalau kita merunut seorang ibu ngasih nama anak itu kan nggak 2 atau 3. Pasti 1. Nah, nama asli Yesus itu siapa aslinya? Nah, makanya itu Pak Edi. Kita harus melacak beliau itu orang mana dulu. Apakah beliau orang Yunani, penutur bahasa Yunani, atau beliau itu orang Yahudi, penutur bahasa Yunani, atau dia itu orang Yahudi, penutur bahasa Suryani. Nah, itu kan menarik untuk dibicarakan dari ibunya itu ya. Isi bahasa ya, isi bahasa. Iya. Nah, ini saya berikan contoh lain Pak Edi. Tadi dalam bahasa Suryani disebut Aiso the Masiho. Dalam bahasa Arab ada Isa Al-Masih. Ini Injil dalam bahasa Dalam bahasa Parsi.
Parsi. Dalam bahasa Parsi, dia juga disebut dengan nama Isa Masih. Nah ini Parsi itu tulisannya negara mana? Arab Pak Edi. Parsi itu negara. Negara Iran. Oh, Iran itu bahasa Parsi. Ya, bahasanya bahasa yang mirip dengan bahasa Sanskerta. Oh, Bahasa di India. bukan bahasa Arab mana? Nggak ada kemiripannya. Kalau ada diadopsi hanya sebagian-sebagian. Tapi mayoritas itu tunjukkan. Ini kalau dibaca Injil Matius ya, pasal yang paling awal itu disebutkan Ajdad Isa Masih, ya. Ajdad Isa Masih. Ajdad itu Silsilah gitu. bisa dikatakan nasab. Silsilah gitu Nah, ya. kalau arti harfiahnya itu Jad itu artinya nenek kakek. Silsilah. Nah, silsilah berarti Ajdad Isa Masih. Disebutkan Dawud, Ibrahim, Pagambar, Hardo, Jad Isa Masih, Baud, Ibrahim, Pader Ishak. Jadi Ibrahim, Pader Ishak, Pader Ishak, Ishak, Pader Yakub, wa Yakub, Pader Yehuda, Bradran, Abod. Yehuda Pader Fares, wa Zareh, Mader Unha, Tamarbot. Kira-kira Pak Edi Ucapannya asing ya. asing ya? Nah, ini saya tunjukkan nih. Ini coba ini ya. Ibrahim Father Ishak. Father. Father. Bahasa Inggrisnya apa? Bapak. Father. Eh. Bahasa Parsinya father. Oh. Jadi Ibrahim Father Ishak. Artinya Ibrahim itu ayahnya Ishak. Father. Father. Ishak Father Yakub. Ishak itu ayahnya Yakub. Father. Wa Yakub Father Yehuda. Dan Yakub itu ayahnya Yehuda. Wa Bradran Obod. Bradran. Apa itu? Bahasa Inggrisnya brother. Brother, saudara. Walah. Iya kan? Iya, mirip-mirip Inggris malah. Iya, karena apa? Bahasa Parsi itu satu rumpun keluarga Indo-Eropa. Ya. Dalam bahasa Parsi disebut pader, dalam bahasa Sanskrit disebut pitar. Father Pitar. Pitar. Kalau bahasa Parsinya pader, dalam bahasa Inggrisnya father, dalam bahasa Jerman vater. Vater. Ya. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Latin menyebutnya apa? Pater. Pater. Waduh. Iya, pater, pater noster, misal doa Bapa kami itu. Hampir mirip ya. Brotherun, ini bahasa Parsi. Brotherun bot, abot, brotherun arbot. Brotherun bahasa Inggrisnya brother. Saudara. Ya, brother, saudara laki-laki. Ya, kemudian kalau bahasa Sanskritnya menjadi apa? Barata. Oh. Nah, jadi jalan Barata Jaya, Barata itu saudara laki-laki. Makanya ada perang Barata Yuda, perang saudara. Itu bahasa Pali. Parsi. Parsi. Kalau bahasa Sanskrit. Nah, kalau Parsinya Brotherun. Yehuda Pader Fares. Pader Fares. Jadi Yehuda itu ayahnya dari Fares, Wazare, Modar Unha Tamarbot. Modar bahasanya mother. Ibu dari seorang yang bernama Tamar. Ya, jadi siapa itu? Tokoh yang bernama Yehuda itu dengan perempuan yang bernama Tamar punya anak namanya Fares dan Zareh. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa meskipun ini adalah terjemahan dalam bahasa Parsi hanya mengenal nama tokoh yang disebut Isa Masih. Jelas kan? Bukan Yesus. Bukan Yesus. Mau contoh lagi? Ini ada Alkitab. Bahasa Bahasa apa ini? Madura. Bahasa Madura. Alkitab dalam bahasa Madura. Nah, ini coba lihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Alkitab dalam bahasa Madura. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 1994. Apakah Alkitab ini
yang dipakai di kalangan saudara kita kaum Kristiani juga pakai istilah Isa atau pakai istilah Yesus. Nah, cek di sini nanti. Ternyata di sini lihat. Matius pasal 1 ya. Tertulis apa dalam bahasa Madura ini? Daftara pangotawana Isa Al-Masih. Oh, tulis Isa Al-Masih. Daftara pangatawana. Ini artinya daftar silsilah atau nenek moyang Isa Al-Masih. Muncul nama Isa Al-Masih kan? Ini terbitan mana? Lembaga Alkitab Indonesia. Iya. Bukan terbitan Departemen Agama Islam loh Pak Edi. Betul kan? Kemudian di sini tertulis apa? Area daftar pangatawana Isa Al-Masih toronanna Daud, toronanna Ibrahim. Inilah daftar nenek moyang Isa Al-Masih, toronanna Daud, keturunan Daud, toronanna Ibrahim, keturunan Ibrahim. Di sini muncul nama Ibrahim, muncul nama Daud, muncul nama Isa Al-Masih. Ini kan istilah yang sangat akrab dalam kitab Al-Quran, ya kan? Tapi tetap saja nggak ada bedanya antara Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih. Kalau kita lihat yang versi bahasa Indonesia, coba perhatikan nih Pak Edi. Ini yang perjanjian baru versi bahasa Indonesia. Nah ini tulisan saya tahun berapa Pak Edi? Udah lama ini. Dulu masih Kristen ini. Coba lihat nih. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi mau disebut Yesus Kristus, Isa Al-Masih, atau Iso de Mesiho, itu tokohnya satu. Iya. Tidak beda. Jadi kalau tiba-tiba muncul seseorang yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda hanya karena dilihat tempat lahirnya. Oh, ada. Iya, ada yang berkata begini, kalau Isa Al-Masih itu lahirnya di bawah pohon korma. Iya. Kalau Yesus Kristus itu lahirnya di kandang domba. Kira-kira kalau ini ditanyakan kepada kita, apa jawabannya? Gimana ini? Nah, sederhana Pak Edi. Gimana? Sangat-sangat sederhana. Memang dari sisi nama, mau itu disebut Isa Al-Masih, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Iso de Mesiho, itu pribadinya satu. Ya. Orangnya satu. Tokohnya satu. Tapi narasi detailnya itu ada varian. Oh. Dan itu wajar Pak Edi. Wajar. Iya. Kewajaran itu bukan hanya sesuatu yang ada antara Kristen dan Islam. Tapi antara Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ada perspektif yang berbeda. Versi beda-beda. Iya. Cuma di sini nanti memang lebih mencolok perbedaannya antara versi Kristen dengan versi Islam. Kalau versi Islam, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus lahir di bawah pohon korma. Sedangkan versi Kristen itu lahir di kandang domba. Apakah betul di kandang domba? Masih menjadi perdebatan. Ayatnya enggak. Karena antara versi Matius dan versi Lukas berbeda. Secara detail ya, secara detail. Tidak disebutkan secara detail itu. Makanya ini penting. Kalau kita lihat dalam versi bahasan dari tradisi ulama Islam Pak Edi. Ini saya pakai ini ya. Kitab tafsir yang ditulis oleh gurunya seorang tokoh besar yang namanya Muhammad Al-Fatih. Pak Edi tahu siapa yang menaklukkan kota Konstantinopel? Siapa? Muhammad Al-Fatih. Iya. Ya kan? Siapa gurunya? Gurunya itu yang menulis kitab ini. Namanya adalah Al-Imam Shihabuddin Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Namanya ya. Kitab tafsirnya Ghayatul Amani fi Tafsiril Kalamir Rabbani. Ini kitab tafsirnya. Ini jilid yang keberapa ini ya? Jilid yang keempat. Berarti ini bukan karya sederhana. Ya, ini karya lama. yang cukup lumayan untuk menjadi perhatian kita. Karena dari buku ini kita mengenal betapa besar keilmuan dari sang tokoh. Yang kemudian punya murid namanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Ya. Nah, tolong Pak Edi bisa lihat yang Quran ya, Quran terjemahan. Quran terjemahan. Surah Maryam, surah yang ke-19, ayat yang ke-16 Pak Edi.
16. 16. Nah, di sini kalau kita lihat bahasa Arabnya wadhkur fil kitabi Maryam. Ya. Kalau diterjemahkan dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Qur'an. Mengenai apa? Ketika Maryam itu menjauhkan diri dari keluarganya, min ahliha. Kemana? Makanan syarqiyah. Ke kawasan sebelah timur. Kawasan sebelah timur itu menunjuk pada arah timur. Berarti beda dengan arah selatan, Pak ini. Ya. Arah timur dari mana? Di sini beliau menjelaskan, min ahliha makanan syarqiyah. Syarqi yang dimaksud Bait al-Muqaddas. Jadi yang dimaksud itu adalah timur dari Baitul Maqdis. Ya. Timur dari Baitul Maqdis itu berarti kita harus tahu posisi Baitul Maqdis itu terletak di kota mana? Yerusalem. Sedangkan kota Bethlehem itu terletak di kota mana? Terletak di kawasan mananya Yerusalem? Bethlehem. Nah, selatan, Pak ini. Jadi Bethlehem itu terletak di selatannya kota Yerusalem. Sedangkan kalau Quran menyebutkan ke arah timur dan itu timurnya dari Baitul Maqdis, berarti ini bukan Bethlehem. Ya kan? Ke kota mana? Memang Al-Quran tidak menjelaskan nama, hanya menjelaskan wilayah. Kalau wilayah timur, arah timur, berarti yang jelas bukan persis seperti yang diyakini oleh kaum Kristiani sekarang. Nah, coba cek sekarang. Pak Edi baca ayat berikutnya. Terus. Ayat 17. Ya, 17, 18, 19, mungkin coba ayat 22 seingat saya. Coba cek. 22. Cek 22 dulu Pak Edi. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya, itu lokasi yang sangat jauh ke wilayah timur itu. Dan terus sampai pada ayat berikutnya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti. Terus, 24. Lagi dilupakan. 24. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ini merupakan bukti yang jelas dan runtut sesuai dengan informasi Al-Quran bahwa malaikat Jibril itu menyeru dari kawasan atau lokasi yang rendah. Kalau lokasi yang rendah, kawasan yang rendah, tanah yang rendah, itu berarti terendah dalam konteks apa? Dan kita bisa lihat, kalau kita cermati, kawasan yang sebelah timur, itu memang kawasan yang terendah di bumi ini. Mana kawasan itu? Yang dikenal dengan kota Yeriko. Kota Yeriko itu adalah kota pohon korma sampai hari ini. Jadi kota Yeriko itu dikenal sebagai kota pohon korma. Korma-korma yang berasal dari kota Yeriko dikenal dengan sebutan kurma Maryam. Sampai hari ini. Kalau di Indonesia ini kita hanya kenal apa? Roti Maryam, Pak Edi. Iya kan? Tahu nggak dasarnya kenapa kok disebut roti Maryam? Tidak tahu saya. Itu ada apa? Istilahnya ada jejak historisnya, Pak Edi. Karena ada tradisi kaum Kolilidrian, penyembah Maria sebagai oknum ketiga dari Trinitas, ya mendapatkan ekaristi dengan menggunakan roti bundar. Kemudian itu sampai sekarang masih kita kenal dengan sebutan roti Maryam. Itu ternyata tradisi Kristen. Tradisi Kristen yang ada di kawasan Arabia waktu itu. Dan kita mengenal itu sampai ke sini kan. Sampai roti Maryam. Nah, ini bukan bicara mengenai roti Maryam, Pak Edi. Ini bicara mengenai kurma Maryam yang memang berasal dari kawasan Yeriko. Nah, kawasan Yeriko itu sebenarnya kalau kita lihat di daerah situ, itu adalah kawasan yang apa istilahnya? Lokasi yang rendah. Coba lihat di situ Pak Edi. Peta ya? Itu
berada di kawasan yang kita kenal dengan sebutan Dead Sea Scrolls sekarang? Jericho. Tulis saja, lowest land of the world. Lowest. L-O. Lowest Land, pakai T. land. S-nya pakai T. Oh, T, kemudian L-A-N-D land of of the world. the world. W-O-R-L-D. R-L-D. Ya, Nah, klik sekarang. that's it. Apa? Ya. Dead Sea. Indonesia nggak apa-apa. Ini juga nggak apa-apa. Coba. Nah, kalau ya bukan ini Pak Edi. Ini paling atas. Bawah. Bukan yang ini. Tadi ada, coba sebelum klik yang tadi. Nah, ini. Dead Sea Scroll. Ini Dead Sea. nggak bisa ini. Ini kita bisa tahu berdasarkan ini terletak di kawasan yang dekat dengan kawasan Jericho. Jadi ini adalah titik terendah, kawasan yang paling rendah di permukaan bumi. Oh, Makanya kalau Al-Quran berkata bahwa malaikat Jibril menyeru dari kawasan yang terendah itu, berarti lokasinya di mana? Di kawasan yang disebut kawasan Jericho itu, dan di sanalah kemudian nanti Nabi Isa sendiri atau Yesus itu, menurut para ahli, dikenal sebagai orang-orang Eseni. oh, yes. Ada kaitan ke sana sebetulnya. Berarti ini menjawab keraguan, soalnya mereka yang memperdebatkan Yesus lahir di kandang domba dan Islam mengatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, mereka mengatakan Yerusalem itu tidak ada pohon kurma. Loh, kalau Yerusalem tidak ada pohon korma, sampai hari ini pohon korma ada di Yerusalem. Iya kan? Tapi masalahnya, apakah yang Lainnya. dimaksud Quran itu adalah kota Bethlehemnya? Bethlehem itu kota yang sangat, tanah yang sangat tinggi Pak Edi. Bethlehem. Bethlehem itu. Sementara kalau Quran mengatakan itu di kawasan yang paling rendah. Berarti kan berbeda. Berbeda itu harus diterima Pak Edi. Tapi mana nanti yang bisa membuktikan secara tepat, itu yang akan bisa menjawab keraguan-keraguan itu. Tapi yang jelas yang dikatakan Quran itu sangat detail sebenarnya. Pertama menyebut itu kawasan timur. Dan itu disebut sebagai kota yang di tempat yang sangat rendah. Jericho tadi. Kawasan Jericho. Dan itu ada The Dead Sea Scroll di situ. Dan di sana juga merupakan kawasan yang memang menjadi penghasil kurma terbesar di kawasan Palestina sampai hari ini. Jericho itu masih masuk kawasan Palestina ya? Oh iya, tapi sebelah timurnya kota Yerusalem. Berarti masuk wilayahnya Israel sekarang. Ya masih. Karena di situ ada Dead Sea Scroll juga. Berarti kalau mereka mengatakan Israel tidak ada pohon kurma ya berarti mereka kurang piknik gitu. Ya memang mengatakan kalau di Yerusalem nggak ada pohon korma ya lucu juga. Sampai hari ini di Bethlehem tuh ada pohon korma. Iya, bahkan kemarin ada gerakan blokade kurma Israel kapan hari itu juga ya. Dan korma terbaik itu dari Jericho Pak Edi. Oh. Dari Jericho. Dan itu terletak di kawasan timurnya Yerusalem. Itu kota yang sangat kaya dengan pohon kurma. Mulai dulu sampai sekarang. Makanya disebut kurmanya Maryam. Disebut kurma Maryam ya. Besar-besar kurmanya. Besar-besar. Berarti Al-Quran itu dengan detailnya mengatakan mereka pergi ke timur. Kemudian malaikat Jibril menyeru beliau dari kawasan yang rendah. Kemudian di situ ada mata air. Betul. Kalau mata airnya itu ada di anak-anak sungai, ya berarti itu kondisi musim panas atau musim dingin. Itu pasti musim panas. Karena kurma itu hanya tumbuh pada saat bulan Agustus dan September. Berarti bukan Desember. Ya, yang jelas bukan. Karena pohon kurma itu pasti tumbuhnya, buahnya itu di bulan Agustus atau September.
Nggak mungkin di bulan selain itu. Sampai hari ini Itu ya. setahun sekali. Dan di situ ada mata air. Mata airnya itu anak-anak sungai. Sampai sekarang masih ada itu. Iya, Ya, sampai sekarang masih sungainya, ada. iya. Kalau mata air kalau mata air yang besar, kalau musim hujan airnya penuh nggak? Penuh lah. Penuh. Kalau musim panas bagaimana? Kalau mata air nggak bisa habis. Kalau yang sumber pertama, Nggak bisa habis, ya masih ada terus itu. kalau misalnya habis, yang masih tersisa di mana? Di anak sungai. Di anak sungainya. Kalau di sumbernya udah habis. Iya. Kalau di sumber utamanya habis, berarti itu musim panas atau musim dingin? Musim panas. Musim panas. Yang tersisa hanya di anak sungai. anak sungainya. Berarti memang Nabi Isa lahir di musim panas, bukan musim dingin. Oh, iya. Itu klaim Quran ya. Apalagi ada gembala di padang gitu. Nah, kalau di dalam Alkitab disebutkan ada gembala di padang, yang di malam hari kan. Kalau musim dingin ya kalau mati musim- lah mereka. Nah, itu kan menjadi sebuah bukti kan bahwa apa yang dikatakan Al-Quran itu memang detail. Meskipun berbeda dengan yang diceritakan di dalam Alkitab. Iya. Dan tentu saja mengenai mana yang benar, mana yang tidak benar itu tergantung keyakinan, bagaimana keyakinan masing-masing. Ya. Atau kita investigasi secara geografis, kemudian secara iklim, itu bagaimana kita bisa mengkajinya. Iya. Jadi kalau orang mengklaim Yesus dan Isa itu berbeda, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Ali bahwa mulai dari nama saja ternyata Isa Al-Masih itu juga disebutkan di kitab-kitab Kristen kuno, bahkan itu pra-Islam, sebelum Iso Islam. de Mesiho. Iso de Mesiho. Seorang ibu itu pasti memberikan nama itu nggak mungkin double 3, pasti 1 ya. Tergantung apakah itu Iso de Mesiho ataukah Yesus kah ataukah Isa. Tapi yang jelas bahasa ibu tadi sudah disebutkan bahwa mereka menggunakan bahasa Suryani dan Aramek tadi ya. Jadi bukan bahasa Yunani, meskipun orang-orang sering mengatakan bahwa waktu itu di sana kan dijajah oleh orang-orang Yunani, oleh orang Roma. Tetapi pasti seorang ibu itu masih menggunakan bahasa ibu ya, bahasa keluarga untuk memberikan nama putranya ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus dan Isa hanya berdasarkan perbedaan nama, ini sudah dijawab oleh Ustadz Ali. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Berarti ini tetap bahwa itu adalah pribadi yang sama ya Ustadz ya. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan perbedaan Yesus dan Isa hanya karena dilihat kisah, yang satu lahir di bawah pohon kurma, yang satu lahir di kandang domba. Ternyata mereka mengatakan, di Israel tidak ada pohon kurma, mustahil Yesus lahir di bawah pohon kurma, tadi udah disebutkan. Ternyata Yesus itu mengucilkan diri, mereka berjalan. Maryam dan keluarganya ya beserta Yusuf. Maryam mengucilkan dirinya itu ke kawasan timur, dan kawasan itu adalah kawasan yang rendah, yaitu Yeriko. Dan itu adalah kota Yeriko. Dan di sana sampai hari ini ditemukan kurma yang enak sekali yang dinamakan kurma Maryam. Wah, luar biasa. Selain kita makan roti Maryam, seharusnya konsumsi ada kurma Maryam. Habis ini kita harus berburu kurma Maryam dari Yeriko. Iya, betul. Baiklah saudaraku, untuk kita kembali lagi ke Yayasan Pembina Mu'alaf. Kita saat ini masih selalu mengadakan kegiatan, program dan sebagainya, baik itu yang di wilayah YPM Pusat Jawa Timur dengan program pembangunan masjid dan pondok pesantren. Juga yayasan ini membina para mu'alaf di daerah-daerah ya. Kita punya cabang-cabang di beberapa wilayah, baik itu di Papua, Manado, Kalimantan, sampai ke Pulau Jawa. Dan semuanya membutuhkan biaya. Untuk itu, terus dukung kami untuk perjuangan ini. Terus dukung kami untuk perjuangan ini. Membiayai mereka mu'alaf yang kekurangan. Bahkan kita dulu juga memberikan bantuan modal untuk para mu'alaf. Yang jelas,
banyak sekali program yang akan kita agendakan, tetapi kita sering terkendala dengan soal dana. Di samping kita membangun yang belum selesai, kita juga membangun akidah Islam. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam ini jangan sampai ya tergadai imannya. Untuk itu, untuk Anda yang ingin mendukung kami, ini tagline-nya masih berjalan. Anda bisa salurkan bantuan Anda di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111888991 atas nama YPM atau Tauhid Jawa Timur. Kami doakan para donatur selalu dilimpahkan rezekinya dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Pak Ali ada penutup? Ya, paling tidak kita yang sangat akrab dengan kajian tafsir minimal bisa baca karya dari seorang ahli tafsir, gurunya siapa itu? Muhammad Al-Fatih. Ya, karya yang sangat luar biasa ini perlu dibaca untuk bisa memahami bagaimana yang terjadi interaksi antara Islam dan Kristiani pada masanya itu. Dari kitab ini, Ghayatul Amani fi Tafsiril Kalamir Rabbani. Ghayatul Amani fi Tafsiril Kalamir Rabbani. Karya dari Al-Imam Asy-Syihabuddin Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Jadi ini adalah karya penting untuk memahami betul bagaimana dimaksud Al-Quran sebagai kawasan timur itu ternyata dari kawasan Masjidil Aqsa atau yang disebut sebagai Baitul Maqdis atau bahasa Ibrani-nya disebut Beit Hamikdash. Nah, kawasan timur itu yang mana? Ini merujuk pada satu-satunya kawasan yang disebut Yericho dan itu disebut sebagai kota kurma. Dan itu tercantum dalam Alkitab sebagai kota kurma. Ada dalam kitab Tauratnya Nabi Musa sendiri. Artinya kota itu sejak zaman Musa sudah dikenal sebagai kota kurma. Dan itu kemudian betul-betul eksis saat Nabi Isa alaihissalam diutus. Bahkan eksis sampai ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Sampai hari kita sekarang, kota itu penghasil terbesar dari buah yang disebut kurma. Dan kurmanya disebut kurma Maria. Masya Allah. Jadi ini mungkin kita akan besok, karena ini mendekati Natal Pak Ali. Kemungkinan kita ini akan menarik membahas, ini dulu pernah Pak Ali difitnah juga, bahwa Bunda Maria itu Pak Ali mengatakan dari kitab Talmud itu kan ada tuduhan dari tentara apa itu istilahnya Pantera. Nanti kita akan bahas itu. Nah, minggu depan kita bahas itu. Soalnya dulu Pak Ali sempat difitnah ini, dan fitnah itu sempat ramai itu. Bahkan yang termakan fitnah bukan hanya orang-orang Kristen, orang-orang Muslim. Orang-orang pesantren malah. Orang-orang pesantren, soalnya videonya dipotong. Iya. Sehingga Pak Ali pun dihujat waktu itu. Bukan hanya dihujat, mau dilaporkan polisi. Iya. Jadi orang-orang pesantren, saudara-saudara kita dari pesantren salah paham mengenai apa yang saya ucapkan waktu padahal itu. Saya hanya mengutip apa yang termaktub dalam kitab Talmud. Dan konyolnya itu dipotong, Pak. Iya, yang betul. Motong itu adalah sekarang di penjara ya. Udah keluar dia. Udah keluar. Itu Yusuf Manubulu. Iya. Pendeta Yusuf Manubulu. Jadi besok kita akan membahas soal itu ya, biar tercerahkan supaya fitnah itu bisa Anda lihat sendiri nanti ceritanya secara full ya, jangan dipotong. Jadi biar lengkap ceritanya. Siapa itu Pantera dan siapa itu Yesus dan siapa itu Bunda Maria, besok minggu depan kita akan membahas soal itu. Ya, kita sekarang hanya fokus pada nama. Soal itu. Ya, kita sekarang hanya fokus pada nama. Nama dulu dan tempat. Soalnya kemarin ramai soal itu. Baik, demikian saudaraku kajian malam hari ini. Semoga Anda bisa tercerahkan dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.